Bapak Ibu yang kami hormati, memasuki acara yang ketujuh, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Kepala Sekolah SMP Takmirul Islam Surakarta. Dengan hormat kepada beliau Bapak Dr. Andes Bandung Gunadi, kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi namatuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kepada Ketua Yayasan Takmirul Masjid Tegal Sari Surakarta atau yang mewakili, yang saya hormati pengawas SMP Dinas Pendidikan Kota Surakarta Bapak Breh Sasono Dadi, yang saya hormati Kepala Sekolah SD Takmirul Islam, SD Takmirul Islam Inovatif, maupun Kepala Madrasah MI Takmirul Islam Surakarta, yang saya hormati Bapak Ibu guru karyawan SMP Takmirul Islam Surakarta, yang saya hormati wali siswa kelas 9 yang hari ini di wisuda dan ini rawuh sekalian, dan juga kepada anak-anak yang kali ini akan dilepas, akan di wisuda sejumlah 132 yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat mengadakan acara Akhirusana SMP Takmirul Islam Surakarta angkatan yang ke-48. Perlu saya sampaikan bahwa di media sosial ini cukup ramai, banyak orang tua yang keberatan dengan adanya wisuda baik dari PAUD, TK, SD, SMP maupun SMA. Dan ini mengadu kepada Mas Menteri. Orang tua wali siswa merasa keberatan karena setaunya bahwa wisuda itu hanya untuk perguruan tinggi. Keberatannya ini masalah biaya. Tapi ini perlu saya laporkan, untuk SMP Takmirul Islam ini memang ada acara wisuda yang dikemas dalam acara ini seperti tercantum di sini. Haflah
akhirusana. Dan tidak ada penambahan biaya sedikit pun dari orang tua wali siswa. Karena apa? Biaya kegiatan ini sudah masuk di dalam RAPBS yang disusun pada awal tahun pelajaran, di mana sumbernya adalah uang komite sekolah atau biasa kita menyebut SPP. Para hadirin yang saya hormati, khususnya kepada Bapak Ibu orang tua wali siswa, putra putri Bapak Ibu sudah dipercayakan, dititipkan ke SMP Takmirul Islam Surakarta dan sudah dididik baik secara keilmuan, karakter maupun adab. Dan kali ini tiba saatnya kami serahkan kembali kepada Bapak Ibu dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ini sudah kami sampaikan pada waktu pertemuan orang tua wali siswa saat pengumuman kelulusan. Segala sesuatunya sudah saya sampaikan. Secara keilmuan, anak-anak ini sudah tidak mengkhawatirkan. Kompetensinya sudah tidak mengkhawatirkan. Untuk keterampilan dalam hidup, terampil hidup, anak ini juga sudah dibekali. Insya Allah juga tidak mengkhawatirkan. Seperti pernah saya sampaikan, yang kami merasa belum tuntas, yang masih mengkhawatirkan untuk anak-anak ini adalah masalah adab. Atau di dalam ilmu yang sekarang biasa disebut dengan karakter. Karakter itu ada dua, yaitu ada karakter moral dan karakter kinerja. Apa karakter moral itu? Iman, takwa, rendah hati, patuh dan berbakti kepada orang tua, kasih dan sayang menyayangi sesama manusia. Kemudian juga akhlak kinerja. Apa akhlak kinerja itu? Kerja keras, disiplin, tabah dan pantang menyerah. Atau di dalam bahasa Jawa biasa disebut anak-anak ini harus tangguh, tanggap, dan tanggon. Inilah yang kami merasa kurang. Maka ini saya kembalikan kepada orang tua untuk melanjutkan itu semua. Kalau di dalam Islam ini biasa disebut dengan adab. Apa adab itu? Adab itu adalah budi pekerti, etika,
akhlak mulia. Inilah adab. Bahkan di dalam Islam pelajari dulu adabnya, baru pelajari ilmunya. Karena memang sistem pembelajaran yang ada sekarang dengan apa yang dikembangkan oleh Islam sejak awal yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, ini memang sudah bergeser. Kalau kita menginginkan bahwa ilmu itu akan menjadi adab, itu jalan ceritanya dari hati baru ke otak. Jadi segala sesuatu itu harus diyakini dulu. Satu contoh, dunia itu bulat. Di Al-Quran ada. Yakin dulu bahwa dunia itu bulat. Baru kemudian dengan akal kita, itu kita pelajari, kita perkuat. Allah itu ada, harus kita yakini dulu. Baru kita mencari tanda-tanda, sifat-sifat dari Allah. Jadi dari yakin dulu. Sekarang kalau ilmu barat itu dibuktikan dulu, baru diyakini kebenarannya. Disinilah perbedaannya. Maka sering saya katakan, untuk anak-anak kita itu dikenalkan kepada Allah dulu atau diajari sholat. Karena fenomena yang ada, anak-anak ini sudah tahfidz Quran, bacaannya bagus, sudah tahu ilmu caranya sholat, tapi di tengah-tengah waktu sholat, di tengah-tengah melaksanakan sholat, berbicara dengan temannya. Imam ruko, ikut ruko. Ilmu sudah dapat, tapi adab belum diperoleh. Mengapa? Karena belum kenal dengan Allah. Bahwa sholat itu adalah menghadap Allah. Maka sebaiknya anak-anak secara intens kita kenalkan dulu kepada Allah. Pesan dan kesan sudah saya sampaikan kepada orang tua, dan kali ini akan saya sampaikan khusus kepada anak-anak. Coba anak-anak tenang terlebih dahulu. Perhatikan pesan-pesan dari saya. Tadi kalian sudah tahu bahwa ilmu kalian sudah cukup, keterampilan kalian sudah cukup, kalian sudah menjadi anak yang cekatan. Tetapi satu hal yang masih sedikit kalian miliki, yaitu adalah adab. Maka berulang kali saya katakan kepada kalian, mindsetnya dirubah. Yuk, bercita-citalah menjadi anak yang baik. Bercita-cita menjadi anak yang baik, anak yang soleh dan solehah, itu lebih utama dibandingkan bercita-cita menjadi anak yang cerdas, dibandingkan menjadi anak-anak yang pintar. Bahkan Rasulullah mengatakan, siapakah orang yang cerdas itu? Sementara waktu yang kita ketahui, anak yang cerdas itu anak yang IQ-nya tinggi. Anak yang cerdas itu yang juara kelas. Anak yang cerdas itu yang mampu di bidang tertentu. Ini anak yang cerdas, itu enggak salah. Tapi definisi di dalam Islam, orang cerdas itu seperti apa? Orang beriman yang paling utama, orang mukmin yang paling utama, itu adalah yang terbaik akhlaknya.
seorang mukmin yang utama ini adalah seseorang yang mulia akhlaknya. Sedangkan orang yang cerdas adalah orang yang mampu mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Orang yang sibuk untuk mencari bekal di akhirat kelak di dalam menghadapi kematian. Mukmin yang utama dan mukmin yang cerdas yang disampaikan oleh Rasulullah ini semuanya adalah orang-orang yang super cerdas. Maka anak-anak jangan bersedih hati apabila nilai rapotnya belum bagus, apabila nilai ijazahnya belum bagus, asal kalian menjadi anak yang soleh dan solihah. Inilah yang saya maksud dengan adab. Bahkan anak-anak, seseorang yang memiliki ilmu tinggi, seseorang yang cerdas luar biasa, ini sangat berbahaya, baik pada dirinya sendiri maupun kepada orang lain apabila tidak dipanglimani, tidak dipimpin oleh adab. Rasulullah bersabda bahwa Rasulullah itu diutus ke dunia itu adalah untuk menyempurnakan akhlak mulia. Untuk menyempurnakan akhlak mulia. Maka betapa pentingnya adab itu. Betapa pentingnya akhlak itu. Yang ini harus kalian miliki. Jadi untuk kalian ini tidak ada darurat ilmu. Tidak ada darurat keterampilan. Yang ada itu adalah darurat adab. Yang ada ini adalah darurat adab. Anak-anak, Bapak Ibu guru sudah banyak berkorban untuk kalian. Bahkan Bapak Ibu guru ini sudah menyediakan diri untuk kalian benci. Sudah menyediakan diri untuk tidak kalian sukai. Jadi jangan dikira kalau Bapak Ibu guru itu marah, agak membentak kalian, itu berarti Bapak Ibu guru itu benci kepada kalian. Tidak. Ini sulitnya untuk menanamkan adab. Ini sulitnya untuk menanamkan adab. Tapi saya yakin nggak ada guru-guru di SMP Takmirul Islam itu marah kepada anak-anak karena tidak mengerjakan matematika, marah karena kalian nilai matematikanya jelek. Nggak pernah. Tapi kalau marah karena kalian tidak mengerjakan, bisa. Karena ini menyangkut adab. Kalau sekarang kalian masih mempunyai rasa benci, anyel, mangkel kepada Bapak Ibu guru, hari ini harus dituntaskan. Ingat, siapa tahu nanti pada suatu saat kelak waktu kalian sudah sukses, guru tersebut yang harus kalian beri ucapan terima kasih untuk yang pertama kali. Mungkin kalian kali ini belum tahu itu gunanya. Wah, aku dimarahi guru A seperti ini. Ternyata di dalam kehidupan kelak, di dalam kamu meraih prestasi kelak,
ternyata apa yang dimarahkan oleh guru itu berguna bagi kalian. Jadi anak-anak, Bapak Ibu guru dengan ikhlas untuk mendidik kalian. Maka mestinya tidak ada kata benci, tidak ada kata mangkel, tersinggung anak-anak kepada Bapak Ibu guru. Karena itu semua dilakukan agar kalian menjadi anak yang baik. Sekarang mindsetnya dirubah. Orang tuamu sudah banyak kami titipkan pesan-pesan ini. Bapak ibumu sekarang mindsetnya juga sudah berubah. Tidak lagi kalian menjadi anak yang cerdas, tidak lagi kalian menjadi anak yang terampil, tapi hanya satu, bagaimana kalian menjadi anak yang soleh dan solehah. Menjadi anak yang baik. Karena sejatinya kalau anak itu soleh, solehah dan anak itu baik, mesti anak tersebut cerdas. Jadi satu cita-cita, 1, 2, 3 terlaksana. Jadi jangan dikira kamu terus di rumah nggak belajar, wong sekarang cita-citanya jadi anak yang baik kok. Lah nggak belajar itu juga sudah tidak baik gitu loh. Itu saja anak-anak. Dan saya laporkan kepada Bapak Pengawas, kali ini SMP Takmirul Islam meluluskan 132 siswa, dan berdasarkan rapat Dewan Guru tanggal 7 Juni dinyatakan lulus 100%. Dan selanjutnya sudah diumumkan pada tanggal 8 dan disambut dengan sukacita. Yang terakhir, Bapak Ibu, sebagai ucapan terima kasih kepada sekolah, kami tidak menginginkan dalam bentuk harta benda Anda, dalam bentuk penghormatan Anda. Saya hanya meling satu, tolong sampaikan informasi tentang SMP Takmirul Islam kepada masyarakat luas, bahwa SMP Takmirul Islam itu sudah launching, yaitu sekolah yang berbasis adab. Saudara, tonggo tepale, sedulur yang usia kelas 1 SMP atau lulusan kelas 6, tolong diajak untuk masuk ke SMP Takmirul Islam. Ini bayaran jenengan kepada SMP Takmirul Islam. Kira-kira ini Bapak Ibu wali siswa kelas 9 sanggup enggak ini? Sanggup enggak ini? Sanggup. Ini masih ada waktu, ya kan? Tawak-tawakno, cerita-ceritano yang baik-baik. Kalau yang enggak baik simpan saja, nanti sampaikan kepada saya, ke depan akan kami perbaiki. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua dari pengawas SMP Dinas Kota Surakarta. Mohon berkenan kepada beliau Bapak Prih Sasono Dadi SPD. Kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kami hormati Bapak dari jajaran yayasan ya, Yayasan Takmirul Islam, khususon Bapak Munif, Al Ustadz Munif. Yang kami hormati Kepala SMP Takmirul Islam Surakarta, Bapak Bandung Gunadi. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru, karyawan SMP Takmirul Islam, Bapak Ibu tamu undangan, yang kami hormati dan kami banggakan tentunya adalah Bapak Ibu wali siswa kelas 9 SMP Takmirul Islam Surakarta yang tentunya hari ini tengah berbahagia karena putra-putranya di wisuda ya. Meskipun bahasa wisuda sudah katanya untuk perguruan tinggi begitu. Dan tentunya yang saya banggakan, saya sayangi anak-anakku kelas 9 SMP Takmirul Islam Surakarta. Ya, nampak wajah kalian berseri-seri, ya, berbahagia. Dan baik yang cowok atau yang putra, ketok ganteng-ganteng, ya. Yang putri tampak cantik-cantik. Ya. Nah, saya ucapkan selamat khususnya kepada siswa kelas 9 SMP Takmirul Surakarta, di mana kalian telah berhasil menyelesaikan pendidikan selama 3 tahun di SMP Takmirul Islam Surakarta dan dinyatakan lulus 100% pada tanggal 8 Juni 2023. Sekali lagi selamat dan sukses untuk kalian. Nah, Bapak Ibu dan siswa semuanya, tadi saya dari awal datang ada beberapa hal yang berkesan pada diri saya. Yang pertama adalah ketika Mars SMP Takmirul Islam dinyanyikan. Ya. Kalau enggak salah, saya tidak tahu persis baitnya, tetapi ada satu bait atau satu kalimat di bagian akhir, ya, bahwa anak-anak Takmirul Islam atau keluarga Takmirul Islam itu bercita-cita menjadi, saya catat ini, berakhlak mulia dan berguna bagi nusa dan bangsa. Nah, anak-anakku dan Bapak Ibu semuanya, ini satu kalimat yang sekarang ini dipakai di kurikulum Merdeka. Ya. Jadi kurikulum Merdeka itu membawa dimensi profil pelajar Pancasila adalah yang pertama adalah berakhlak mulia, ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, ini satu pesan Bapak Ibu dan anak-anakku ya. Jadi jangan sampai ya istilahnya pinter ro sundul langit ning yen akhlake ora apik ora ana gunane, ya. Kan begitu ya. Jadi berakhlak mulia, beradab ya istilahnya Pak Bandung tadi ya. Nah, ini harus menjadi cita-cita kita semuanya, menjadi bagian dari hidup kita, bahwa kita harus menjadi orang yang berakhlak mulia. Kemudian catatan saya yang kedua, tadi ketika di pembukaan ada 4 siswa yang sangat-sangat luar biasa menurut saya. Ini mereka berbahasa dengan masing-masing 4 bahasa ya. Jadi ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Jawa. Nah, Bapak Ibu, khususnya mungkin dari Pak Bandung dan jajaran yayasan, bisa juga ini dijadikan program unggulan, gitu. Misalnya sekolah dengan
4 bahasa, nah begitu. Ini luar biasa, kalau anak-anak kita itu menguasai bahasa, ya, dan sekarang memang bahasa menjadi salah satu tolok ukur untuk katakanlah kemampuan, ya, kompetensi dari anak-anak bangsa kita, khususnya terkait dengan literasi, ya. Jadi ini sangat penting. Jadi kemampuan kita berkomunikasi, kemampuan kita berbahasa itu akan menunjukkan sejauh mana kualitas sebuah bangsa, ya. Itu hanya salah satu, maksud saya salah satu indikator bahwa kemampuan berbahasa, kemampuan berliterasi, ya, itu termasuk satu kemampuan yang menunjukkan kualitas sumber daya manusia di sebuah negara. Nah, pada kesempatan kali ini kami berpesan pada Bapak Ibu semuanya, khususnya karena anak-anak kita kelas 9 sudah menyelesaikan atau lulus dari kelas 9, namun nyun tulung untuk putra-putrinya didorong untuk terus belajar ke jenjang yang lebih tinggi, ya, tidak berhenti di sini, ya. Kalau di kurikulum Merdeka atau di kurikulum itu anak-anak kita itu baru di fase D, Bapak Ibu, ya. Jadi fase D itu masih pendidikan dasar, ya. Dasar itu kalau di SD fase ABC, di SMP fase D. Ini masih dasarnya, ya. Kalau kita bangun rumah ibaratnya itu kalau di SD itu bangun pondasi, SMP itu munggah boto begitu. Nah, untuk menjadi rumah itu menjadi sebuah rumah, ya, itu ya harus dilengkapi sampai SMA, sampai SMK atau bahkan sampai perguruan tinggi. Nah, sekali lagi kami mohon untuk putra-putrinya didorong untuk ke jenjang yang lebih tinggi, dan sekali lagi tanpa meninggalkan adab tadi yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah. Nah, saya jadi ingat Bapak Ibu, salah satu Bapak pendidikan kita, pesan dari Bapak Ibu pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Jadi Ki Hajar Dewantara itu kan sebenarnya banyak sekali filosofinya. Di antaranya tentang 3 pilar pendidikan. Ini yang perlu kami sampaikan karena penting untuk kita semuanya. Jadi 3 pilar pendidikan. Pendidikan itu akan kuat kalau ditopang 3 pilar. Pilar yang pertama adalah apa? Keluarga, Bapak Ibu. Jadi pilar pendidikan itu yang pertama itu di keluarga, karena begitu anak kita lahir sampai belum sekolah itu pendidikan di keluarga. Bahkan nanti TK hanya 2 jam 3 jam kembali ke keluarga sampai nanti SD. Nah, pilar yang kedua adalah sekolah, ya, atau pendidikan formal, ya. Jadi kalau keluarga itu disebut pendidikan informal, ya. Maka oleh Ki Hajar Dewantara pilar yang kedua adalah pendidikan formal atau sekolah. Nah, anak-anak kita harus ke sekolah, ya. Meskipun banyak yang sukses tanpa sekolah, tetapi secara umum anak-anak kita harus mengenyam pendidikan. Itu pilar yang kedua. Nah, di pilar kedua ini kan ketika SD 6 jam, 7 jam di sekolah, sisanya 17 jam di rumah bersama keluarga. Nah, pilar yang ketiga adalah masyarakat atau non formal. Nah, yang harus hati-hati kita adalah di pilar ketiga, non formal ini. Kalau di pilar non formal ini kita tidak menempatkan anak-anak kita pada hal-hal yang tepat. Jadi non formal itu pendidikan masyarakat, ya. Artinya ketika anak kita bergaul di masyarakat, mungkin untuk anak-anak kita yang SD itu ke TPA, ya. Kemudian kalau yang
SMP ini di remaja masjid dan sebagainya, diberikan kegiatan-kegiatan yang positif ya, sesuai ajaran agama kita yaitu Islam. Juga kalau dia punya bakat-bakat, ya salurkan bakatnya ke hal-hal yang positif, entah itu sepak bola, voli dan sebagainya sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Nah ini 3 pilar ini merupakan kekuatan, dan kalau pilar 1, 2 lemah, maka pilar ketiga ini nanti yang akan mengambil alih yaitu masyarakat. Dan di masyarakat kalau kita tidak hati-hati itu sangat berbahaya, karena anak-anak kita banyak terjerumus ya. Nah seperti sekarang itu kan banyak perkelahian antar pelajar, kemudian ada anak-anak yang sudah pergaulannya bebas, terjebak dalam kehidupan malam, ya, tawuran dan sebagainya. Ini kalau kita tidak hati-hati, nanti yang menang pilar ketiga. Oleh karena itu 3 pilar ini harus seimbang, utamanya pilar 1 dan 2, ya, Bapak Ibu. Jadi keluarga dan sekolah. Kalau keluarga sekolah kuat, ya pilar ketiga nanti otomatis mengikuti. Jadi kalau adabnya sudah baik, perilakunya sudah baik, maka pergaulan di masyarakat juga akan baik. Ngaten ya Bapak Ibu, kami berpesan itu. Jadi anak-anak didorong untuk ke jenjang yang lebih tinggi, tetapi peran kita sebagai orang tua, sebagai wali siswa akan sangat menentukan keberhasilan anak-anak kita. Kemudian untuk anak-anak saya berpesan, ya, jangan berhenti di sini. Gantungkan cita-cita kalian setinggi langit ya. Namun tetap harus berpegang pada tali Allah ya. Jadi kalau presiden pertama kita kan filosofinya atau apa istilahnya, slogannya, gantungkanlah cita-cita setinggi langit ya. Tapi karena kita umat Islam, ya jangan istilahnya tetap berpegang teguh pada tali Allah. Artinya apa? Cita-cita kita impikan cita-cita kita yang baik setinggi mungkin, dan kita tetap memohon ridha Allah untuk keberhasilan cita-cita kita. Saya kira itu yang kami pesankan baik pada Bapak Ibu dan anak-anakku semuanya. Sekali lagi selamat dan sukses untuk kalian semua. Semoga apa yang menjadi cita-cita kalian di masa depan akan terwujud. Dari saya cukupkan sekian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun Bapak Preh Sasono dadi SPD, matur nuwun. Sambutan yang terakhir, sambutan dari Yayasan Takmirul Masjid Tegal Sari. Tumanduk gungan panjenenganipun Bapak Haji Muhammad Maulud Munif SH. Kawula sumanggaaken kasuwun pindah mugi kersa paring doa barokahipun. Nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Man arada dunya fa 'alaiha bil ilmi, man arada al akhirata fa huwa bil ilmi, man aradahuma fa huwa bil ilmi. Yang terhormat
Kepala SMP Takmirul Islam Bapak Dr. Andes Bandung Gunati, yang kami hormati pengawas SMP Dinas Pendidikan Kota Surakarta Pak Tri, yang kami hormati Kepala SD Takmirul Islam dan SD Takmirul Islam Inovatif, Kepala MI Takmirul Islam, Bapak Ibu Guru SMP Takmirul Islam, wali siswa kelas 9 dan Nanda yang tercinta, wisudawan wisudawati, serta hadirin hadirat yang berbahagia. Sebelumnya izinkanlah kami memohonkan maaf dan izin Bapak Ketua Yayasan Kiai Haji Muhammad Idris Safawi tidak bisa hadir secara pribadi ke hadirat ini, namun beliau titip salam dengan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesejahteraan dan keanugerahan ada pada Anda semuanya. Yang pertama, kami ucapkan selamat atas wisuda atau haflah akhir sanah SMP Takmirul Islam yang ke-43 dengan hasil 100%. Dan seperti Pak Tri tadi saya kaget, ternyata Takmirul Islam itu banyak kejutan-kejutan. Kalau kemarin saya sowan di terminal, kemarin ada expo yang begitu mengherankan, ternyata juga di SMP saya dikejutkan dengan banyak hal. Yang pertama jadi terima kasih dengan anak-anak yang dari pidato, kemudian dari seni yang tadi ada teatrikal tadi, kemudian yang lain-lainnya, dan termasuk tadi tahfidz. Jazakallah ahsanal jaza atas bimbingan dan arahan daripada asatidz yang telah dengan bersusah payah selama 3 tahun tanpa lelah untuk mendidik anak. Dan juga kepada anak-anak dan juga kepada wali santri atau wali murid yang telah rela untuk menitipkan kepada kami Yayasan Takmirul Masjid, khususnya SMP Takmirul Islam, telah menitipkan anak-anak selama 3 tahun kepada kami, mempercayakan kepada kami. Semoga atas kepercayaan panjenengan tadi betul-betul menggairahkan kami di lembaga SMP Takmirul Islam untuk berkembang lagi, untuk menata diri lagi lebih baik lagi. Yang tadinya Bapak bisa meresani, ternyata dengan tahfidzul Quran yang telah disampaikan oleh anak-anak dan kegiatan yang ada, itu merupakan wajah, sekilas wajah dari yang ada di dalam SMP Takmirul Islam. Kemudian tak lupa pula kami sampaikan kepada wali murid atau dan lulusan yang telah mendapatkan binaan khususnya tahfidz, untuk jangan putus. Jadi yang tadi mungkin sudah 5 juz, 10 juz dan sebagainya, untuk bisa dilanggengkan dan diteruskan sehingga betul-betul hafalan itu tidak hilang dan syukur mesti ditambahkan menjadi lagi. Kemudian tadi dikatakan Pak Tri, kalau ini tadi Pak Bandung juga mengatakan dengan basic akhlakul karimah. Kalau kemarin di SD dengan adanya berbasis kurikulum merdeka, itu gabungan yang betul-betul holistik yang saat ini dibutuhkan oleh kita, yaitu adanya penjenjangan yang terus-menerus, karena sejatinya adalah ilmu itu dari ayunan sampai liang lahat, tidak ada henti-hentinya, yang dimulai dari pendidikan ibu sebagai awal mula pendidikan di rumah yang tadi disampaikan Pak Tri, kemudian dilanjutkan di sekolah, dan terakhir adalah pendidikan karakter di masyarakat. Maka dari itu 3 komponen yang ada ini betul-betul mohon untuk bisa disatukan sehingga betul-betul akan menumbuhkan generasi emas yang akan datang, generasi yang baik. Sekali lagi terima kasih dan mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada lembaga yang telah meluluskan 132 siswa saat ini dengan predikat mumtaz, berarti tuntas juga. Maka dari itu sekali lagi kepada anak selamat
dan sukses untuk meneraskan ke jenjang lebih tinggi. Dan jangan lupa untuk selalu mendoakan. Kata para kiai katanya, mintalah doa restu pada ustadz kalian. Insya Allah dengan ridho ustadz dengan hidup kalian akan menjadi mulia. Dan kami juga tidak lupa apabila selama ini dalam 3 tahun dalam kami melayani wali siswa dan nanda ada sesuatu yang kurang berkenan. Kami mewakili sekali lagi mohon maaf yang sebesarnya. Sekali lagi kami ucapkan jazakallah ahsanal jazak kepada kalian semuanya dan matur nuwun atas kerjasama yang telah terbina selama ini. Apabila ada sesuatu yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebenarnya. Wa'alafu minkum, usikum wa nafsi bitallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mohon pada Allah Ta'ala dengan memanjatkan doa, semoga Allah memberikan anugerah dan rahmat pada kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq an-nasiril haq bil haq wal hadi ila siratal sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal rabbighfir warham wa anun. Allahumma ighfir li dhunubi wa khataaya kullaha wa li walidayya wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i innaka Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah wala hamman illa farastah wala aiban illa satartah wala dainan illa qadaitah wala sakoman illa safaitah wala hajatan illa qadaitah biyasartah fayassir lana umurana wasrah sudurana wa nawwir qulubana wahtim bis solihati. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Allahumma inni as'aluka imanan daima wa as'aluka qalban khashi'a wa as'aluka ilman nafi'a wa as'aluka yaqinan shadiqa wa as'aluka nafiyata min kulli baliyatin wa as'aluka tamamal afiyah wa as'aluka tawamal asfiyah wa as'aluka al-sukra ala al-afiyah wa as'aluka al-ghinanin nas. Allahumma arif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa hdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati lan nur wa jannil fawahisha ma dhahara wa ma baton wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakilin matik musnina biha wa qabilatan. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw ata'na. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna liman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabbihi bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun. Jazakumullah ahsanal jaza. Mangga doa barokahipun Bapak Haji Muhammad Maulud Munif SH.